Fania mengatur napasnya yang terengah-engah dikarenakan ia baru selesai berlari mengitari komplek perumahannya. Ia menutup wajahnya dengan tangannya karena cahaya matahari yang hampir terbenam menyorot ke arahnya. Setelah dirasa jantungnya berpacu dengan normal, ia berjalan masuk menuju rumahnya. Fania yang hampir memasuki pintu rumahnya dikagetkan dengan ibundanya yang berdiri di depan pintu. Dengan refleks, gadis itu berteriak. Teriak Fania. Bunda Fania yang ikut kaget pun tidak sengaja memukul lengan gadis itu ketika berteriak. Astaga Fani, apa sih? Ini bunda, ucap Bunda Fania yang membuat gadis itu memberhentikan teriakannya. Ih bunda, ngagetin aja sih, ucap Fania dengan raut wajah kesal. Bunda Fania yang tidak terima disalahkan pun langsung menjawab, ya kamulah, masa masuk gak salam? Gadis berambut sebau yang mendengar perkataan seseorang di depannya pun hanya bisa menyengir tidak jelas. Omong-omong, Fania baru sadar jika bundanya sekarang ini sedang memakai baju yang berbeda dari biasanya. Oh iya, bunda mau kemana kok pakai baju bagus? Tanya Fania sambil melihat tas yang ditenteng oleh bundanya. Bunda sama ayah mau ke pernikahan teman bunda, sekalian nginep di hotel yang ada di sana. Soalnya jauh dari rumah, jawab Bunda Fania. Kok Fania nggak diajak? Tanya Fania lagi. Bunda Fania dengan malas menjawab pertanyaan anak gadisnya itu sambil berjalan menuju garasi. Adek kamu Viola ada di rumah. Emang kamu mau ninggalin adek kamu sendirian? Dengan pelan, Fania menggelengkan kepalanya. Ya udah, di rumah aja sana. Oh iya, jangan lupa bersih-bersih rumah. Lantai atas sudah bunda bersihin. Kalau yang bawah belum. Bunda sapu soalnya buru-buru. Kamu sapu ya? Oh iya, kalau nyapu jangan malam-malam. Setelah mengatakan itu, Bunda Fania masuk ke dalam mobil yang sudah ada ayah Fania di kursi kemudi. Fania hanya diam saja sambil melihat mobil yang berisi ayah dan bundanya itu keluar dari garasi rumah. Ia menutup pagar yang terbuka, lalu menguncinya. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan langsung berbaring di atas sofa yang ada di ruang tamu. Beberapa menit berlalu. Gadis yang sedang men-scroll medsos itu diserang kantuk yang luar biasa dan karena tidak bisa ia tahan, gadis itu memilih untuk tidur sebentar. Waktu berjalan dengan cepat. Fania masih tertidur dengan lelap tanpa mempedulikan jam berapa sekarang. Namun, tiba-tiba ponselnya yang berada di meja ruang tamu berdering dan gara-gara itu Fania terbangun. Melihat nama yang meneleponnya, ternyata itu adalah temannya, Zeva. Langsung saja Fania mengangkat telepon itu. Setelah bertelepon dengan Zeva, gadis itu melihat ke arah jam yang ada di ponselnya. Sontak, gadis itu terkejut bahwa sekarang pukul 11:30 malam. Dan ia belum melaksanakan perintah bundanya. Dengan cepat, gadis itu mandi, lalu setelah itu ia mulai menyapu lantai bawah rumahnya. Fania terus menyapu sampai ia berhenti di ruang tamu karena ada adiknya yang sedang bermain ponsel dengan earphone yang terpasang di kedua telinganya. Vio, kamu ngapain di situ? Bukannya tidur malah main HP, ucap Fania kepada adiknya. Viola hanya diam saja tanpa mau menjawab atau menoleh ke arah kakaknya. Fania yang melihat itu meletakkan tangannya di samping badannya. Anak zaman sekarang, hadeh. Setelah mengatakan itu, Fania melanjutkan acara menyapunya yang hampir selesai. Fania membuka pintu guna ingin membuang debu-debu yang berada di cikrak. Setelah membuang sampah, gadis itu terkejut karena ada seseorang yang membuka pagar lalu berjalan mendekat ke arahnya. Dengan refleks, gadis itu mengangkat cikrak dan mendodongkan cikrak itu ke arah seseorang yang mendekat ke arahnya. Dengan raut wajah terkejut, gadis itu menganga karena seseorang yang mendekat ke arahnya adalah adiknya. Dengan raut wajah yang masih terkejut, Fania bertanya kepada adiknya, "Loh, kamu dari mana? Bukannya tadi kamu masih ada di ruang tamu?" Viola yang bingung pun menjawab, "Lah, tadi aku izin sama kakak buat kerja kelompok kok. Masa nggak inget?" Fania yang mendengar hal itu langsung mengingat ucapan adiknya beberapa jam yang lalu. "Kakak, aku izin kerja kelompok di rumahnya temanku ya." "Lah, terus yang tadi di ruang tamu siapa?" tanya Fania heran kepada adiknya. Viola pun melebarkan matanya. Ia berjalan masuk ke arah ruang tamu dan tidak ada siapapun di sana. "Gak ada siapa-siapa kak, kakak halusinasi ya tadi," ucap Viola. Fania yang mendengar itu menyetujui perkataan adiknya. Mungkin saja ia hanya berhalusinasi sebab ia menderita mata minus. Karena tidak ingin masalahnya diperpanjang, Fania menyuruh Viola untuk tidur dan perintahnya itu diangguki oleh adiknya. Esoknya, Fania bangun lebih pagi karena mendengar suara ketukan pagar dari arah bawah. "Oh, ayolah, hari ini hari Minggu, siapa yang berani mengganggu tidurnya?"
Karena merasa terganggu, Vania pun turun ke lantai 1 dan langsung membuka pintu. Alangkah terkejutnya, dia mendapati adiknya yang tengah berdiri di luar pagar rumah dengan membawa tas ransel di punggungnya. Vania lantas beralih ke arah pagar dan bertanya ke adiknya, "Loh, Vio, kenapa kamu di luar? Habis kemana?" tanya Vania. Viola yang mendengar perkataan kakaknya pun menampilkan raut wajah kebingungan. "Loh kak, aku kemarin kan kerja kelompok di rumah Lana, masa nggak inget?" balas Viola. Vania pun merasa bingung dengan apa yang adiknya ucapkan barusan. Jelas-jelas kemarin adiknya pulang dan tidur di kamarnya sendiri. "Kamu bohong ya?" tanya Vania. Viola yang dituduh bohong oleh kakaknya pun membela diri. "Lah, gimana sih? Kemarin aku izin ke kakak kalau aku kerja kelompok. Masa nggak percaya?" balas Viola. "Terus kenapa bawa ransel segala? Kamu nginep di rumahnya Lana?" tanya Vania lagi dan langsung dijawab oleh adiknya. "Iya. Masa kakak lupa sih? Orang kemarin kakak bilang gak apa-apa gitu," balas Viola sambil mengikuti cara bicara kakaknya yang kemarin menjawab ucapannya. Vania mencoba mengingat apa yang terjadi. Viola terus menggoyang-goyangkan tubuh kakaknya yang tertidur di sofa. Merasa geram karena kakaknya tidak bangun-bangun, gadis itu memukul lengan kakaknya dengan keras. Untungnya usahanya berhasil. Kakaknya kini bangun dengan wajah bantal. Viola pun langsung meminta izin kakaknya. "Kakak, aku izin kerja kelompok di rumahnya temanku ya. Sekalian nginep, soalnya tugasnya harus dikumpulin hari Senin. Boleh kan?" Vania hanya mengakukan kepalanya dan membalas, "Gak apa-apa, udah sana kakak mau lanjut tidur." Setelah mengatakan itu, Vania kembali menuju alam mimpinya. Refleks tubuh Vania membeku. Jadi, yang kemarin itu bukan adiknya. Lalu, siapa yang kemarin ia ajak bicara? Ataukah itu hanya halusinasi Vania? Atau mungkin mereka makhluk dari dimensi lain yang sedang mencoba mengganggunya?